Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Sebelum kita beraktivitas, waktu begitu cepat. Saat ini adalah hari Jumat, tanggal 3 November 2023. Sudah hari yang ketiga. Diizinkan Tuhan kita berikan nafas, diberikan panjang umur, biar hari-hari kita diberikan panjang umur. Sampai kepada mingguan kita diberikan panjang umur, kepada 1 bulan sampai kepada 1 tahun. Biar tahun demi tahun kita dipelihara oleh Tuhan Yesus. Sampai nanti kita menghadapi hari yang besar, hari yang mulia, hari yang luar biasa, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Saya sudah merindu Bapak Ibu ya, bertemu dengan Tuhan Yesus. So, Tuhan Yesus begitu indah. Bersama Yesus luar biasa. Karena anugerah Tuhan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara semua bersama saya bisa hidup sampai detik ini, bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa cinta Tuhan Yesus, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena keterampilan kita, bukan sesuatu hasil kerja kita, bukan. Terbukti nyata kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kejadian pasal 2 ayat 1-7, yaitu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, menjadi makhluk yang hidup. Jadi menjadi makhluk yang hidup karena Tuhan sudah menghembuskan nafas. Jadi artinya tanpa anugerah Tuhan kita tidak ada kehidupan. Kita binasa tanpa kasih karunia Tuhan. Itu mari setiap hari, setiap saat kita melangkah bersama Tuhan. Jangan pernah melecehkan, jangan pernah melalaikan akan kasih karunia Tuhan. Tapi kita hargai waktu-waktu yang Tuhan berikan buat kita. Hidup ini adalah milik Tuhan. Waktu kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita berikan buat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah hari yang diberkati Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Semua karena anugerahnya, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena apa yang aku miliki, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipanggil, ku dipilihnya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya, semua karena dari anugerah-Nya. Haleluya. Semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila kita dipilihnya, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipanggil, ku dipilihnya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya, semua daripada-Nya. Amin. Haleluya. Semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila kita dipakainya. Amin.
Mari kita bersyukur, terima kasih. Katakan kepada Yesus, Tuhan, aku bersyukur, terima kasih. Bukan karena kehebatanku, bukan karena aku bukan. Tapi semua karena anugerah-Mu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dalam Yohanes 15 ayat 16. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Haleluya. Karena anugerahnya diberikannya pada kita semua. Anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu kami bersyukur. Karena kasih-Mu Kau mau pakai Bapa hidupku ini Tuhan, untuk menjadi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami pagi ini Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Biar firman-Mu Ku simpan, Ku taruh dalam hatiku. Bantu hidup kami Bapa, untuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap tuh dengar firman-Mu pagi ini. Ampuni segala dosa, segala kesalahan, kekurangan, kekilafan kami. Ampun. Sucikan mulut kami, hati kami, pikiran kami. Ku persiapkan hatiku untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita senantiasa berterima kasih semua karena anugerah Tuhan. Tanpa intervensi Tuhan, tanpa uluran tangan Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, kita sudah hancur binasa. Dia bisa hidup sampai detik ini. Ya, kalau bukan anak anugerah Tuhan, saya sendiri pada waktu COVID, peristiwa COVID, saya sendiri tidak pernah COVID. Itu karena Tuhan Yesus loh. Ya, kalau bukan karena anugerah Tuhan sudah meninggal sudah. Kita semua sudah selesai sudah. Ya, maka saya baca firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Coba ini. In everything in your life, in our life, dalam kehidupan kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka mengasihi Dia loh. Apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Kalau saya ditanya, saya sangat-sangat cinta Tuhan Yesus. Ya, saya mau setia sama Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi Bapak Ibu bersama saya dipanggil itu karena rencana Tuhan. Maka Tuhan berkata tadi dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Ini saudara, ada 5+1. Apa 5+1? 5 poin. Yaitu pertama, kita sadar bahwa kita ini sudah dipilih sama Tuhan. Pertama, kalau kita sadar kita sudah dipilih sama Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita berterima kasih sama Tuhan. Ya. Dan kedua katanya,
aku telah memilih kamu. Dan kedua, aku telah menetapkan kamu. Tuhan sudah menetapkan kita menjadi anak kerajaan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ditetapkan sama Tuhan, ya, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini anugerah Tuhan. Yang ketiga, supaya kamu pergi. Mari kita ini pergi, kalimat aktif. Bapak Ibu jangan menjadi orang Kristen yang pasif, tapi menjadi orang Kristen yang aktif dimanapun Bapak Ibu berada, dalam bisnis, di kantor, dalam persahabatan, pertemanan. Beritakan tentang Tuhan Yesus. Bukan untuk membedakan agama, bukan. Ikut Yesus bukan agama. Ikut Yesus pribadi antara kita yang diciptakan dengan Yesus sebagai pencipta, bukan agama. Kalau agama kan daya upaya manusia mengenal Allah. Kalau ini hubungan antara anak dengan ayah. Anak, kita adalah anak. Yesus adalah Bapa kita, pencipta. Antara kita yang diciptakan dengan Allah sebagai pencipta. Hubungan yang begitu akrab. Oleh karena itu katakan, supaya kamu pergi. Dan keempat, menghasilkan buah. Ada prestasi, ada hasil yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita tidak memberikan buah loh saudara. Hidup ini satu kali, ya. Dan kata firman, dan buahmu tetap. Buah tetap berarti konsistensi. Biar kita setia sama Tuhan dan menghasilkan buah. Kita mau setia, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Buah pertobatan juga saudara, ya. Harus, supaya kita sebagai anak Tuhan harus menghasilkan seperti firman Tuhan katakan nih, hidup ini harus memberi buah saudara. Filipi pasal 1 ayat 22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ingat saudara, Lukas 13 juga Tuhan marah kepada pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Jadi harus saudara, ya, saya sebagai anak hamba Tuhan menghasilkan buah, yaitu pelayanan ini, ya, harus ada hasil jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Saya ada pelayanan ke rumah sakit, mendoakan orang sakit dan disembuhkan sama Tuhan dan diinjilin dan ternyata dan puji Tuhan masuk anggota jemaat. Puji Tuhan, anugerah Tuhan. Coba nih, harus memberi buah saudara. Dalam Lukas pasal 13 saya mau baca, ya. Lukas 13 ayat 6 dikatakan 6-7. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah. Mencari buah pada pohon itu. Tapi ia tidak menemukannya. Kalau saudara selama Tuhan berikan kehidupan orang Kristen tidak ada hasil buah, nanti seperti ini. Ayat ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma, karena tidak ada buah. Saudara, mari biarlah kita pergi menghasilkan buah. Dan plus satunya tadi saya katakan 5+1. Tadi saya katakan kita sudah pilih sama Tuhan. Yang kedua, kita sudah ditetapkan. Ketiga, supaya kita pergi. Banyak kita menginjil, beritakan firman Allah, beritakan kebenaran. Kita harus pergikan aktif. Dan keempat, menghasilkan buah. Ada hasil yang kita kerjakan. Ada prestasi dari depan Tuhan. Ada apa yang kita kerjakan, saudara. Yang kelima, buahmu tetap, yaitu kesetiaan. Dan plus satunya, janji Tuhan. Apa yang kau minta dalam namaku, kata Tuhan, aku akan berikan. Coba nih. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan juga katakan, Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia. Oleh itu, mari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Mari kita baca sekarang atas kemurahan Tuhan pagi ini. Baca perjanjian lama. So, ya. Kalau nanti malam, selalu perjanjian baru. Terulang. Sudah hampir 3 tahun lalu, 2021. Saya laksanakan ini. Ya, saya cinta Tuhan. Hanyalah kemurahan Tuhan. Berarti sudah berlangsung hampir 3 tahun. Saudara. Kalau pagi hari sejak 1 Januari 2021 tiap pagi saya melalui WhatsApp, melalui YouTube saya berikan firman Tuhan, kitab Kejadian dari awal kitab Kejadian terus perjanjian lama sudah selesai kemarin, ya. Pada tanggal 31 Oktober. Anugerah Tuhan sudah selesai perjanjian lama dari Kejadian sampai Malaki. Kalau perjanjian baru sudah selesai saudara, ya. Dari 1 Januari 2021 sampai 14 Januari 2023. Berarti berlangsung 2 tahun anugerah Tuhan. Dan nanti malam kita baca perjanjian baru. Terus rutin sampai Yesus datang. Amin. Ini mari kita kembali. Saya mau baca kitab Kejadian pasal 2. Ya, dengan firman Allah yang kita baca pada hari ini. Yaitu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Menjadi makhluk yang hidup. Amin. Mari saya mau baca ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Demikian diselesaikan. Jadi yang pertama ini saudara.
Tuhan bekerja itu tuntas. Sampai selesai dan indah dan sempurna pekerjaan Tuhan. Kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Maka artinya untuk ayat ini buat kita, mari apapun yang kita kerjakan harus tuntas, sudah. Jangan setengah-setengah. Saya tuntas. Saya bacakan firman Allah dari Kejadian sampai Malaki, dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu, tuntas selesai, jangan setengah-setengah. Ya, tempo hari ada jemaat yang berkata kepada saya waktu saya di tengah-tengah kena COVID itu, waduh Pak Pendeta, libur saja. Kenapa kok terus bacakan firman Tuhan pagi malam, tidak pernah libur, saudara. Saya terus lakukan dengan setia. Anugerah Tuhan. Kalau sekali libur bisa libur terus-terusan, saudara. Untuk besar saya tidak mau libur. Bergumul, berkaul karib dengan Tuhan karena dasarnya cinta Tuhan Yesus. Karena firman Allah katakan dalam Imamat 8 ayat 35, selama 7 hari setiap pagi dan petang untuk selalu duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, di dalam kemah pertemuan, bergaul karib dengan Tuhan. Maka harus selesai tuntas, saudara. Maka atas kemurahan Tuhan selesai. Mari kita setiap pekerjaan kita jangan setengah-tengah. Selesaikan setiap tugas sampai selesai. Tugas selesai sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ayat yang kedua, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Amin. Jadi artinya ayat 2 dan 3, hari ketujuh hari Sabat itu, saudara, hari pemberhentian Tuhan, hari yang dikuduskan Tuhan. Demikian buat kita, kaitan dengan kita. Apa yang kita lakukan, saudara, harus ada waktu-waktu kita berhenti, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai Bapak Ibu, ada waktu saudara tidur, tapi tidak selamanya tidur. Ada waktu bangun, kita berdoa. Baru itu Bapak Ibu bekerja, ada waktu Bapak Ibu bekerja, ada waktu saudara berhenti bekerja, duduk diam di kaki Tuhan, berhenti. Ada waktu kita bekerja dari Senin sampai Sabtu, hari Minggu kita berhenti, kita berdoa dan kita menyembah, kita beribadah kepada Tuhan. Ada waktu pada hari Sabat, semua anak Tuhan ada berhenti melakukan ibadah pada hari Sabat. Ini perintah Tuhan. Jadi ada 2 poin sudah ya, sudah. Jadi yang poin pertama, kalau Allah bekerja selesai tuntas, demikian kita harus dalam melaksanakan pekerjaan harus selesai. Jangan tunda-tunda. Setiap pekerjaan selesaikan dengan tuntas, dengan penuh rasa tanggung jawab dan minta pimpinan Tuhan. Kedua, ada waktunya kita berhenti, yaitu waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ada waktu kita beribadah kepada Tuhan. Ada waktu mengambil waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Karena Allah memberkati, saudara. Di sini Allah memberkati, dikuduskan. Berarti kalau kita persekutu dengan Tuhan seperti ini, Allah memberkati saya. Allah memberkati Bapak Ibu. Dan hidup kita makin dikuduskan. Ini pemberhentian Tuhan yang Tuhan izinkan, berhentilah pada ketujuh. Dikuduskan. Kehidupan kita makin hari makin dikuduskan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, itu poin yang kedua. Berikutnya kita baca. Demikian riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum ada timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tapi ada kabut naik ke atas dasar dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Saat ini lagi kemarau, soal hujan belum ada gerimis-gerimis dikit-dikit, saudara. Berarti di sini belum ada semak apapun, belum timbul hujan, itu berarti semua datang dari Tuhan. Jadi mari kita semua berasal dari Tuhan. Kita mau takut sama Tuhan. Kita mau berserah total kepada Tuhan. Apa menjadi kekurangan kita minta sama Tuhan. Tuhan, curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah Tuhan. Kita berdoa juga hujan supaya segera turun hujan, supaya nanti semuanya panen padi semua diberkati sama Tuhan. Karena semua ternyata sumber datang dari Tuhan. Ya. Kita takut sama Tuhan. Terus berikutnya ayat ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Ayat ke-7 ayat terakhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Di sini artinya kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena mengembuskan ada nafas dari Tuhan. Berarti ada kasih karunia Tuhan. Ingat saudara, nafas kita ada di dalam tangan Tuhan berarti. Ayub 12 ayat 10 dikatakan, Ayub 12 ayat 10, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala hidup dan nafas setiap manusia. Dan yang keempat, mari kita takut sama Tuhan. Bahwa nyawa kita ada di dalam tangan Tuhan. Jangan seenaknya, jangan hidup sembrono. Ingat, hidup ini Tuhan yang punya loh. Semua kan anugerah Tuhan.
Maka oleh karena itu pergunakan hidupmu untuk Tuhan Yesus. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan bahwa kita sudah dibeli dengan harga tunai, sudah lunas dibayar. Pergunakan hidupmu, tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan. Maka di sini kita belajar. Mari, ada poin pertama, setiap pekerjaan kita selesaikan dengan tuntas. Ya. Dan yang kedua, ada waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Hari Sabat waktunya Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh andalkan Tuhan di atas segala galanya. Tempatkan Tuhan. Ada waktu kita bekerja. Ada waktu kita berhenti. Karena di situ Tuhan akan memberkati kita. Dan berikutnya, kita senantiasa tahu bahwa semua berasal dari Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Yang keempat, semua berasal dari Tuhan. Hidup ini Tuhan yang punya. Kita takut sama Tuhan. Katakan, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipanggil, ku dipilihnya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin, haleluya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah, berkat Elohim turun menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayan diberkati. Mari kita selesaikan semua tugas dengan tuntas. Dan kita ada waktunya Tuhan kita bersekutu dengan Tuhan. Dan ketiga, andalkan Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan. Karena ingat, semuanya berasal dari Tuhan. Termasuk nafas ini Tuhan punya. Pergunakan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.